warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan membaca tilawah selama 10 menit. Silahkan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kimia unsur. Nah, silahkan perhatikan video demonstrasi di atas. In this video, I will be doing flame tests of different metal salts. In the first test, I will be using a piece of nichrome wire, spraying it with distilled water, inserting it into the jar with the sample, withdrawing some of the sample, and then inserting that into the cone of the blowtorch flame. Nah, gas mulia ini merupakan unsur yang stabil sehingga ditemukan di alam dalam bentuk atom, bukan dalam bentuk senyawanya. Beberapa contoh sifat fisik dan sifat kimia dari unsur gas mulia yaitu yang pertama, helium dengan lambang He dengan nomor atom 2, energi ionisasi 2,379, jari-jari atom 1,4, titik lele min 272, dan titik didihnya min 269, neon dengan lambang unsur Ne, argon dengan lambang unsur Ar, kripton dengan lambang unsur Kr, dan xenon dengan lambang unsur Xe, dan radon dengan lambang unsur Rn. Beberapa contoh sifat kimia dari gas mulia yaitu yang pertama, kereaktifannya rendah, 2, cenderung tidak melepas atau menyerap suatu elektron, 3, jari-jari atomnya berpengaruh pada kriteria gas, dan 4, itu mudah terbakar. Nah, selanjutnya itu manfaat dan dampak dari gas mulia. Nah, beberapa contoh manfaat dari gas mulia yang pertama itu untuk unsur helium, biasanya digunakan sebagai gas pengisi balon udara, campuran gas bahan bakar roket, campuran gas untuk penyelam, dan gas pengisi lampu reklem. Dan selanjutnya untuk unsur neon biasa digunakan dalam bahan pengisi lampu neon, bahan tabung sinar katode televisi, cairan pendingin pada reaktor nuklir, dan gas pengisi lampu reklem. Selanjutnya yaitu pada gas argon biasanya digunakan sebagai campuran gas pengisi balon lampu pijar dan gas pengisi lampu reklem memancarkan warna merah muda. Selanjutnya untuk unsur kripton, lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi, pengisi lampu reklem dan memancarkan warna putih. Untuk yang selanjutnya yaitu unsur xenon dapat digunakan sebagai pembiusan pada pembedahan dan digunakan sebagai lampu kilat. Nah, kelima unsur tersebut tidak memiliki dampak negatif, sedangkan untuk radon, manfaatnya yaitu terapi radis bagi penderita kanker sebagai scanner, sedangkan dampak negatifnya itu karena berupa hasil peluruhan, jadi ketika terhirup maka akan menyebabkan kanker paru-paru. Untuk pembuatan gas mulia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menghasilkan gas helium dapat dilakukan dengan cara absorpsi. Untuk menghasilkan gas argon dapat dilakukan dengan cara
halogen, beberapa unsur yang termasuk dalam senyawa halogen unsur halogen yaitu fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, unsur halogen ini merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga di alam banyak ditemukan dalam bentuk senyawanya. Beberapa contoh kelimpahan halogen di alam yaitu misalnya fluorin biasa ditemukan dalam gigi manusia dan hewan, klorin sebagai bentuk garam NaCl, KCl, MgCl2 dalam air laut, bromin biasa ditemukan dalam di air laut mati, iodin biasa ditemukan dalam beberapa jenis lumut dan ganggang laut, sedangkan astatin merupakan senyawa yang bersifat radioaktif sehingga sedikit ditemukan di kerak bumi. Selanjutnya yaitu sifat fisis dan kimia pada unsur halogen. Nah, beberapa sifat fisis pada unsur halogen bisa dilihat seperti pada tabel, di mana kayak misalnya wujud fluor itu bentuk gas, klor gas, brom cair, iodium padat, dan astatin padat. Sedangkan untuk warna, fluor itu berwarna kuning muda, klor berwarna hijau kekuningan, brom berwarna merah coklat, dan iodium berwarna ungu. Nah, untuk sifat kimia sendiri, yang pertama itu halogen merupakan unsur yang sangat reaktif dalam menerima elektron dan bertindak sebagai oksidator. 2. Dalam satu golongan semakin ke atas, semakin besar keelektronegatifannya. Dan yang ketiga itu semakin ke atas, jari-jari atomnya semakin kecil. Selanjutnya yaitu manfaat dan dampak dari senyawa halogen. Contohnya itu yang pertama, fluorin biasa digunakan sebagai zat pendingin pada lemari es dan AC, bahan anti lengket pada teflon, dan untuk pasta gigi yang mengandung fluorin. Namun dampak negatif dari fluorin ini sendiri yaitu CFC bereaksi dengan O3 menyebabkan berkurangnya kadar O3 sehingga ozon tidak mampu mencegah sinar UV sampai ke bumi. Nah, yang kedua yaitu klorin. Klorin biasa digunakan sebagai serbuk pemutih, penyedap dan pengawet makanan, bahan baku pembuat plastik PVC, bahan pestisida DDT, dan bahan pembuatan pupuk KCl. Sedangkan dampak negatifnya sendiri yaitu pestisida DDT tidak terurai secara alami sehingga dapat terakumulasi dalam tubuh manusia lewat tumbuhan yang dimakannya. Dan selanjutnya itu CCl4 menyebabkan kerusakan hati dan kerusakan jaringan syaraf. Nah, selanjutnya yaitu unsur bromin. Unsur bromin sendiri biasa digunakan sebagai obat penenang syaraf, pelapis film dan kertas foto, dan zat anti-knocking untuk meningkatkan kualitas bensin. Sedangkan untuk iodin itu biasa digunakan sebagai bahan antiseptik dan bahan tambahan pada garam berodium untuk mencegah gondok. Untuk menghasilkan gas-gas halogen, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama, misalnya untuk menghasilkan gas klorin, kita dapat menggunakan cara reaksi elektrolisis. Di mana
ditambah gas bromid. Namun ketika dalam air maka akan terhidrolisis sehingga menjadi yang ketiga yaitu pembuatan iodid dengan menggunakan reaksi reduksi ion iodat halogen dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, untuk menghasilkan gas klorin atau dapat dihasilkan dengan menggunakan reaksi elektrolisis di mana yang bertindak sebagai katode yaitu hidrogen dan yang bertindak sebagai anode yaitu ion fluor. Dengan reaksi total 2HF menghasilkan F2 ditambah H2 dan gas itu merupakan unsur senyawa halogen. Nah, yang selanjutnya yaitu gas untuk menghasilkan klorin dapat dilakukan pula dengan cara reaksi elektrolisis dengan yang bertindak sebagai katode yaitu Na dan yang bertindak sebagai anode yaitu Cl. Di mana reaksi totalnya itu berupa NaCl, 2 NaCl menghasilkan 2 Na ditambah Cl2 yang artinya ditambah gas klorin. Nah, yang ketiga yaitu bromin. Bromin dapat dihasilkan dengan cara oksidasi yang bromin di mana dengan mereaksikan gas klorin dengan ion brom maka akan menghasilkan ion klor dengan gas klorin. Di mana namun ketika berada dalam air maka akan terhidrolisis sehingga reaksinya menjadi Br2 ditambah H2O menghasilkan 2H+ ditambah Br ditambah BrO. Nah, selanjutnya untuk pembuatan iodid dapat dilakukan dengan cara reaksi ion iodat dengan reaksi dengan mereaksikan antara 2Ki ditambah gas C gas klorin menghasilkan 2KCl ditambah gas iodid. Sedangkan untuk pembuatan astatin dapat dilakukan dengan cara penembakan unsur Be dengan menggunakan partikel helium. Unsur alkali. Unsur alkali ini merupakan unsur yang terdiri atas litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium dan fransium. Nah, alkali ini cenderung melepaskan elektron sehingga bersifat sangat reaktif dan hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Nah, salah satu bentuk kelimpahan unsur-unsur alkali di alam itu contohnya litium sebagai mineral silikat, natrium banyak terdapat di air laut, kalium itu sebagai garam rangkap, rubidium sebagai pengotor dalam lipidolit, cesium sebagai polusit, dan fransium sedikit sekali karena hanya berasal dari peruruhan AC yang bersifat radioaktif. Nah, selanjutnya yaitu sifat fisis dan kimia dari unsur alkali. Bisa dilihat dari tabel untuk sifat fisisnya, sedangkan untuk sifat kimianya ada beberapa. Itu yang pertama mudah membentuk ion positif, yang kedua mempunyai elektron valensi 1, dan yang ketiga bersifat reduktor kuat, dan yang keempat itu sangat reaktif. Nah, selanjutnya yaitu untuk manfaat dan dampak senyawa alkali. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu untuk logam alkali litium. Bermanfaat sebagai paduan logam bersama-sama dengan aluminium dan magnesium. Adanya litium dan aloi menjadikan aluminium tahan terhadap suhu tinggi sehingga dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang, bahan baku baterai, serta bahan baku pengendali syaraf. Sedangkan untuk dampak negatifnya digunakan sebagai obat syaraf secara terus-menerus dapat menimbulkan autis. Untuk natrium dimanfaatkan sebagai reduktor pemisahan boron dan silikon, penyedap dan pengawet makanan, pembuat soda
pembuat soda cuci, bahan soda api, dan pengembangan adonan pada pembuatan kue. Sedangkan dampak negatifnya itu mudah meledak. Selanjutnya yaitu kalium. Manfaat dari kalium sendiri digunakan sebagai pupuk, contohnya KNO3, digunakan sebagai bahan korek api, petasan, dan peledak. Yang ketiga itu pembuat sabun lunak, dan yang keempat elektrolit batu baterai alkali. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kalium heksasyanoferet 3 bersifat racun. Nah, selanjutnya itu untuk unsur rubidium. Rubidium digunakan sebagai katoda pada lampu-lampu elektrolit karena permukaannya peka terhadap cahaya dan dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang selanjutnya yaitu cesium. Digunakan sebagai katoda pada lampu-lampu elektronik karena permukaannya peka terhadap cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, ini beberapa contoh pembuatan reaksi alkali, tapi secara ringkas dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan suatu alkali maka kita dapat mereduksi garamnya atau mengelektrolisis lelehan garamnya, seperti misalnya kita lihat bahwa kita bisa menghasilkan suatu ion alkali dengan cara mengelektrolisis LiCl. Materi selanjutnya yaitu materi alkali tanah, di mana unsur-unsur yang termasuk dalam alkali tanah yaitu meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, unsur-unsur ini hanya ditemukan dalam bentuk senyawa karena bersifat reaktif. Beberapa contoh kelimpahan unsur logam alkali tanah di alam yaitu misalnya unsur berilium sebagai beril, magnesium sebagai dolomit, kalsium sebagai batu kapur, strontium sebagai selestit, barium sebagai barit, dan radium hanya terdapat sedikit di alam karena merupakan peluruhan dari uranit. Selanjutnya yaitu sifat fisis dan kimia dari senyawa alkali tanah atau unsur alkali tanah. Nah, sifat fisisnya bisa dilihat di tabel untuk sifat fisisnya. Atau misalnya saja untuk berilium warna nyalanya itu tidak ada, magnesium warna nyalanya tidak ada, kalsium warna nyalanya jingga merah, strontium warna nyalanya merah, dan barium warna nyalanya hijau. Sedangkan untuk sifat kimia dari alkali tanah itu sendiri, yang pertama itu mudah membentuk ion-ion positif, yang kedua senyawa BeOH 2 kali merupakan senyawa yang bersifat amphoter, yang ketiga merupakan unsur reaktif, dan yang keempat daya reduksinya cenderung kuat dari berilium ke barium. Beberapa contoh manfaat dan dampak dari unsur alkali tanah yaitu yang pertama misalnya unsur berilium dipadukan dengan Cu sebagai bahan kunci pas atau obeng, sebagai bahan kerangka pesawat ruang angkasa dan rudal karena sangat ringan. Magnesium alloy 10% dan aluminium 90% digunakan sebagai merupakan garam Inggris, obat ma, dan bahan pasta gigi. Sedangkan dampak negatifnya itu dapat menyebabkan asbestosis yang merupakan gejala sesak nafas yang diikuti dengan ekskresi dahak dan batuk serta pembesaran ujung jari. Nah, untuk kalsium dapat digunakan sebagai campuran material bangunan semen, gips, dan bahan pupuk. Untuk strontium digunakan sebagai pembuatan kembang api karena memberikan warna nyala yang bagus dan menarik. Untuk barium digunakan sebagai pembuatan kembang api karena warna nyalanya pula menarik, nyala yang bagus dan menarik. Strontium warna nyalanya merah tua dan barium warna nyalanya hijau, dan barium sulfat untuk pembuatan foto sinar X pada perut. Dan sedangkan dampak negatif dari barium itu sendiri dapat menyebabkan radiasi kanker.
dapat kita simpulkan bahwa alkali tanah dapat dihasilkan dengan cara mengelektrolisis lelehan garamnya kecuali untuk unsur berilium, karena unsur berilium dihasilkan dengan cara mereduksi garam klorinnya. Seperti contoh BeF2 tambah Mg menghasilkan Mg tambah menghasilkan MgFe ditambah Be menghasilkan berilium. Nah, untuk contoh elektrolisis garamnya itu kita ambil contoh magnesium MgCl2 di elektrolisis menghasilkan Mg2+. Mungkin cukup sekian materi yang